Halo saudara-saudara, kita baru saja menyaksikan suatu pertunjukan yang sangat menarik di antara 3 calon presiden yang sedang unjuk kebolehan untuk berdialog dan berdebat dengan yang lain. Kita menanggapi dengan berbagai perspektif sesuai dengan latar belakang kita masing-masing, di mana setiap orang sudah pasti mempunyai tanggapan sendiri-sendiri. Dan yang satu hal patut kita ingat bahwasanya ketika kita melihat mereka berdebat di depan adalah seperti kita bercermin kepada cerminan tentang diri kita. Oleh karena apa? 3 calon presiden itu adalah representasi dari anak-anak bangsa yang terbaik, yang menjadi wakil dari 275 juta rakyat Indonesia, dan mereka dikatakan sebagian pengamat bahwa adalah yang terbaik di antara yang buruk. Oh, sungguh masa betul begitu? Ya, artinya menurut sebagian orang, mereka mengharapkan sebaiknya adalah lebih dari itu. Namun kita tidak ada pilihan lain saat ini ketika 3 calon ini dikatakan adalah yang terbaik dari calon-calon yang buruk. Kita harus memilih salah satu, memilih yang terbaik di antara yang buruk. Walaupun sebetulnya bila mana ada saringan yang lebih luas lagi, maka akan menjadi suatu kompetisi yang lebih sehat lagi. Di antaranya adalah kita dapat mengerucut pada suatu pemikiran. Kita memilih yang terbaik di antara yang baik. Apakah memang betul begitu? Tidak demikian. Karena perspektif baik atau buruk itu adalah soal nilai. Filsafat nilai itu pasti ada pembandingnya antara baik dan buruk. Sesuatu dikatakan baik bila ada yang disebut buruk. Dan sesuatu dikatakan baik bila ada pembandingnya. Seperti sesuatu disebut besar bila ada yang kecil. Dan sesuatu mempunyai kesimpulan bila sudah melalui suatu proses, di mana ada proses yang disebut hukum sebab akibat, dan juga ada disebut hukum berkelanjutan, berkesinambungan, atau kontradiksi sendiri. Jadi berbagai pemikiran yang bertabrakan, apakah memilih keberlanjutan sebagai suatu filsafat ilmu yang berkelanjutan atau filsafat ilmu yang mempunyai kontradiksi sendiri, ini membuat kita harus berpikir bahwa yang ditampilkan oleh 3 calon presiden itu adalah sesuatu yang terbaik pada momentumnya. Momentum kita sekarang adalah momentum memilih dengan ada batas-batasan ruang dan waktu. Bila kita memakai prinsip novel romantik Yunani, maka di sini ada garis waktu yang berkesinambungan terus-menerus. Sehingga kita menemukan ada proses bagaimana reformasi tahun 98 membuat kita mempunyai sistem demokrasi yang terbuka, yang melibatkan partai banyak. Sesudah itu ada pemilu langsung, pemilihan presiden langsung tahun 2004. Lantas sesudah itu setiap 5 tahun sekali ada pemilihan umum langsung memilih presiden. Dan disitulah ada kelanjutan dari proses yang mempunyai sejarah waktu secara kronologis atau diakron. Nah, saudara-saudara, kita mendapatkan
hasil seperti saat ini itu jelas tidak lepas dari sejarah masa lalu itu yang berlangsung baik di sisi yudikatif, yang berlangsung di sisi eksekutif maupun di legislatif, serta di tata negara yang begitu luas dan banyak, di mana kita memilih menjadi seorang yang mau terlibat langsung di dalam pembentukan undang-undang, penyusunan undang-undang, ataukah hanya penonton, atau sebagai action mass, yaitu masyarakat yang beraksi di luar, yaitu sebagai kekuatan civil society yang di luar partai. Karena mengapa? Karena Indonesia sudah memilih untuk kepemimpinan negara ini harus melalui sistem kepartean. Bila tidak dicalonkan oleh partai, maka tidak dapat. Karena undang-undang berdasar sejarah secara diakronik itu menyebutkan demikian. Maka kita ketika mendengar ada gerakan-gerakan kebudayaan oleh para budayawan yang memprotes masalah etik dalam keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan calon wakil presiden yang bermasalah untuk menjadi kontestan di dalam acara ini dan sudah menjadi calon yang tetap, maka kita juga harus melihat bahwa pilihan-pilihan kita sebagai budayawan hanya cukup untuk menyuarakan, bersuara saja, namun tidak mempunyai faktor penentu, tidak mempunyai alat, tidak mempunyai kendaraan untuk maju sebagai pengubah kebijakan, pengambil kebijakan. Nah, saudara-saudara, disinilah letak kita sebagai penonton, seolah-olah melihat diri sendiri. Apakah pilihan Anda, pilihan saya, pilihan kita selama ini sudah tepat di dalam memosisikan diri untuk memberi sumbangsih untuk kemerdekaan dan pembangunan, serta mengisi Indonesia untuk menuju Indonesia unggul tahun 2045. Kita melihat banyak sekali komentar terhadap hal itu. Komentar yang keluar semua dari para rakyat Indonesia yang menonton. Masing-masing memberikan opini terbaiknya. Dan mereka seolah-olah menjadi orang yang mengerti segala hal tentang hal itu. Padahal posisi mereka hanya dengan satu suara saja. Mungkin ada yang bukan anggota parlemen, sehingga dia hanya menyuarakan tanpa mengubah kebijakan. Ada budayawan yang beri pendapat-pendapat budayanya, namun hanya sekedar menyuarakan karena tidak punya basis massa. Ada yang hanya sekedar ahli yang memberikan teori-teori, namun tidak dapat memberikan perubahan, bahkan memaksa pun tidak, karena mereka tidak punya alat kekuasaan. Ada yang hanya sekedar menyuarakan dengan kesenian, dengan slogan-slogan seni yang indah, dengan bahasa yang indah, dengan alat kesenian yang indah, namun tidak mampu untuk memberikan perubahan, hanya sekedar bersuara. Ada yang memberikan sebuah masukan melalui kerohanian, tetapi tidak mampu memberikan perubahan. Nah, semuanya merupakan sebuah kesepakatan antara anak bangsa dalam sejarah yang begitu panjang. Pada tahun 1945 mencapai kemerdekaan dan melalui berbagai proses, melalui rapat-rapat permusyawaratan rakyat diwakili oleh para advokat, para diplomat, para legislator, para anggota partai, para anggota parlemen, di mana mereka merupakan diplomat-diplomat yang memberikan suara kepada kelompok bersama yang disetujui mewakili
suara rakyat Indonesia. Nah, kalau kita mengharapkan sesuatu yang istimewa, yang terbaik dari antara para kontestan calon presiden itu semuanya hanyalah sebuah aspirasi yang belum tentu dapat diterima, hanya sebagai masukan, oleh karena kita sudah mempunyai sistem yang terbentuk sedemikian. Jadi masalahnya sebetulnya adalah pada masalah sistem. Sistem kepresidenan, pemilihan presiden kita, pemilihan pemimpin negara kita sudah melalui kesepakatan antara wakil bangsa di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sebelum tahun 2004 diberi kekuasaan untuk memilih presiden dan wakil presiden dengan sistem perwakilan semenjak tahun 1945. Dengan kita masuk pada sistem pemilu bebas, pemilu terbuka, langsung ini, tentu sekarang kita tidak bisa mengharapkan segi kualitas, tetapi lebih kepada segi kuantitas berdasar suara yang terbanyak. Sementara segi kualitas mau bagaimanapun juga harus tetap diperhitungkan dan dipertimbangkan. Sehingga ini menguatkan siapa calon yang terbaik di antara anak bangsa. Biasanya kalau segi kuantitas akan terpilih melalui partai, karena presiden yang dipilih oleh kita rakyat Indonesia adalah jagonya partai, jago dari partai. Dan untuk menguatkan segi kualitasnya perlu didampingi wakil presiden yang non partai, tetap juga harus dipilih oleh partai, tapi biasanya bukan kader partai. Kader partai itulah yang dicalonkan sebagai presiden, atau terobosan baru sudah dilakukan dengan memilih salah satu kontestan pada kontestasi Pilpres kali ini yang memilih tetap partai, tapi jago itu bukan dari partai. Nah, saudara-saudara, dengan demikian bagaimanapun juga, meski semua diserahkan kepada rakyat Indonesia untuk memilih siapa presiden pilihan yang terbaik dari anak bangsa, tetap kita harus memperhatikan soal kualitas, soal mutu. Memang di partai ada persaingan internal, di mana itu adalah sistem penyaringan, sistem kompetisi, sistem pemilihan kader partai yang terbaik, dan di situ diperjuangkan kualitas juga. Namun soal kualitas ini ternyata harus dihadapkan pada kenyataan. Akhirnya ujung-ujungnya tetap rakyat yang memilih. Oleh sebab itu, rakyat yang memilih perlu diberi gemblengan, wawasan, kesadaran, pemahaman yang berkualitas juga. Harus berkualitas.